Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Visit Jombang Channel. Seperti biasa, kami akan menelusuri hal-hal yang mengenai tentang sejarah, budaya, dan kultur masyarakat, khususnya di daerah Jombang. Kami telah bersama dengan Pak Nas selaku pemerhati budaya dan sejarah. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam, Lis. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kemarin itu saya kan pulang Pak, terus bertanya-tanya yang apa terjadi di waktu Surontani menyelinap di Mantenan itu Pak. Kan itu belum ada tanda namanya dusun apa atau apa. Ya, itu kan Tengernya lah. Iya, betul. Ya. Kemantennya itu kan namanya Joko Tamping. Oh. Yang wajahnya persis Surontanu namanya Joko Tamping. Maka nanti ini ditengarai oleh prajurit itu karena setiap langkah dari Kebo Cipca atau prajurit itu harus ada, kalau sekarang laporan. SPJ. Gundi. Berarti daerah itu akhirnya terkenal dengan nama Tampingan. Kalau sekarang masuk desa Mojo Tamping. Ya, Mojo Tamping. Ini Tamping Mojo ya. Tamping Mojo bukan Mojo Tamping ya. Dusunnya sekarang Mojo Tampingan. Tapi desanya adalah Tamping Mojo. Yang sekarang ikut Tembelang ya. Saya kemana lagi tuh Pak? Itu kemudian sejak itu ya sejak di Bandengan sampai ke sini itu kan nggak pernah ketemu dan berdialog sama Surontanu. Padahal tujuannya adalah penyadaran. Waduh, ini Surontanu ini menerapkan perang undur-undur, lari mau ketangkap mau kena ini lari lagi terus seperti itu sejak di Mojo Ngapit nggak terjadi apa-apa ya. Jadi ini membuat ini strateginya seperti itu. Akhirnya terus ini kemana lagi dicari, arahnya ini ke arah utara timur ya, utara timur. Akhirnya dia kejar ke sana ya, Nah, kita tinggalkan Kebo Kicak dulu, menceritakan larinya Surontanu itu melalui sebuah daerah yang di situ banyak pohon kelapa ya, bahkan banyak yang dimakan kuawung itu kelapanya itu, sehingga ada yang roboh, ada yang ini. Akhirnya dia dalam waktu ini dia semacam mendirikan kayak pesanggrahan sederhana gitu ya, tujuannya untuk menutupi itu. Ya, pesanggrahannya itu kok bukan membuat bangunan yang ini, enggak. Ya, kelapa tadi dengan ilmunya dijadikan satu, ujungnya jadi satu, jadi di dalam kayak tenda gitu kalau sekarang ya. Gubuk ya dari kumpulan ini. Terus daun-daun kelapa itu ada di sebelah-sebelahnya, kayaknya seperti. Nah, bantengnya ada di dalam ya. Banteng ada di dalam bersama Surontanu untuk istirahat. Karena Kebo Kicak juga tidak langsung kok menyerang ya, tidak langsung menyerang. Dia beristirahat dulu, biarkan saja supaya nanti dia juga kita kalau perlu kita bisa ketemu sampai omong-omongan, dialog, penyadaran. Kalau terpaksa perang ya harus perang. Kalau terpaksa harus ada adu fisik ya adu fisik, tapi kita hindari kalau bisa. Nah, sampai di situ akhirnya dia setelah sehari 2 hari ya, setelah 2 hari udah kita istirahat dulu biar juga dia ada perenungan ya, tidak langsung dicari waktu itu, cuma kita tahu tempatnya di daerah mana gitu ya. Nah, 2 hari kemudian itu coba didatangi ke sana ya. Nah, kita ketahui yang namanya Bendi Tengoronya itu berupa
suara apa namanya kerbau ya, itu adalah pertanda yang supaya apa? Supaya tahu ya, dan itu nanti akan bisa membuat dia itu terkepung lah ya. Jadi sudah disiapkan prajuritnya itu dan dia di situ dia bisa terkepung. Tapi sekali lagi si Surantanu ini takut. Jadi begitu mendengar suara langsung lari dia. Jadi sebelum sempat mengepung betul itu sudah lari. Ya. Dan begitu Kebu Kicak itu sampai di situ ternyata sudah kosong. Tinggal gelugu-gelugunya saja ini. Makanya daerah itu sekarang dikenal dengan gelugu ya. Oh, jadi bisa ditengeri melalui gelugu tadi disebut gelugu ya. Makanya gelugu ada di gelugu itu ya, ada di daerah situ ya. Dan wah, udah lari ya, udah. Sekarang kita juga istirahat di sini. Sampai saya tahu kemana larinya nanti kita akan. Nggak apa-apa, biar ada perenungan. Masa orang itu dikejar terus-menerus, lari terus-menerus dan seterusnya. Tapi ternyata itu memang strategi oleh Surantanu. Perang mundur terus, nggak berani. Apapun saya kalah, gitu. Apapun saya kalah. Akhirnya terus dilanjutkan lagi. Surantanu itu membuat rontek itu kayak umbul-umbul tapi tidak dengan kain ya, dari bambu yang diinikan, wah ada-adanya itu apa ya, ditalikan itu diletakkan di jalan itu ya, sehingga dia memancing supaya dia lari ke sini ya. Tapi kemudian dia menelikung ke arah yang berbeda gitu ya. Nah, begitu Kebu Kicak sampai di sana, Surantanu sudah tidak ada bersama banteng salah satu contohnya. Dia sudah undur lagi ya. Dan Kebu Kicak ya udah, ini berarti kan dia sudah apa namanya menunjukkan dirinya di mana dan sekarang lari lagi kemana. Itu tujuannya dan tidak berani melawan saya. Kalau nggak berani melawan saya, itu berarti sudah mulai ada mungkin kesadaran, sudah mulai ada mungkin harapannya begitu ya, makanya daerah yang banyak semacam rontek-rontek atau umbul-umbulnya itu akhirnya itu dianggap tengara ya, tenger ya. Nah, makanya daerah itu kemudian dinamakan Tengaran ya. Tengaran itu karena itu ya, katanya seperti itu menurut apa namanya cerita-cerita yang muncul. Terus lari kemana dia? Akhirnya dia masa tadi sudah buat dia lari ke arah ya, dari Tengaran itu lari ke arah utara ya. Kalau sekarang ya daerah termasuk desa Kedung Bedik ya, masuk daerah Kedung Bedik itu. Tapi bukan anunya, dia sampai di daerah itu ya, di daerah itu dia bikin kayak bendera ya, bendera bukan dari ini, jadi ditancapkan itu kayak bukan kain tapi daun-daunan pisang itu banyak ke bendera itu. Ada sebagian itu kalau ada tancapan di situ ya, apa saja itu ya. Jadi maunya itu ke bendera yang kena angin itu selalu berkibar-kibar dan sebagainya itu. Tapi begitu dia sudah bikin begitu, lari lagi, mundur lagi ke daerah yang berbeda, mundur lagi sampai di situ Kebu Kicak memang dia sudah biarkan, dia berarti sudah mulai takut mungkin juga. Nah, kita biarkan, kita berhenti sehari biar dia lega ya. Kalau nanti kita kejar terus justru mungkin tambah mangkel. Kita biarkan aja begitu biar ada kesadaran yang muncul. Nah, makanya di daerah yang kemudian disebut
banyak benderanya itu dihitung gendera atau ndero. Oh, ndero. Yang sekarang masuk gedung gede itu ya. Itu ndero itu. Sekarang bahkan ada bangunan yang dulu milik Pak Lurah mungkin yang apa namanya joglonya itu sangat tinggi itu ada di situ ya. Buatan Sorontano itu Pak? Bukan cuma orang berikutnya ya. Tapi itu adalah ciri-ciri memang daerah itu berarti daerah-daerah yang makmur ya, daerah yang makmur dan sebagainya itu. Saya kira itu perang undur-undur yang dilakukan oleh Sorontano. Dan harapan itu dari Kebo Kicak adalah mudah-mudahan semakin sadar. Kita bisa ya, terima kasih Mas. Sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, share, dan komen, dan klik tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.